Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya Daily Romansa 69. Di video kali ini kita akan membagikan pengalaman ya beternak burung lovebird untuk pemula khususnya. Ya, di depan kita sudah tersedia ya, ada 12 kandang ternak dan satu kandang kapsul, yang mana kandang kapsul ini berisikan sepasang betina ya. Jadi mereka 3 kali produksi namun selalu zong. Sebenarnya telurnya ukurannya bagus ya, hanya saja karena memang tidak dibuahi sehingga ya seperti itu, zong zong dan zong. Oke, di depan kita ada 12 kandang ternak ya. Jadi tidak semuanya itu sudah berproduksi. Sebagian besar indukan resmi, namun sebagian yang lain baru jodohan. Dan untuk yang jodohan ini baru mulai kita masukkan kembali ya. Dan ada juga memang yang kita andalkan sebagai induk babuan gitu ya, karena memang telurnya ini selalu zong. Apakah dia betina kali betina atau seperti apa, yang jelas kurang ini ya, kurang bisa belum terprediksikan gitu ya, karena agak sulit untuk menilai burung lovebird ini apakah mereka itu sepasang jantan kali betina atau sejenis kelaminnya seperti itu. Ini salah satu keunikan burung lovebird ya teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan dari rekan-rekan peternak ya terkait dengan bahan sarang. Bahan sarang untuk di peternakan lovebird, romansa lovebird farm itu menggunakan ada beberapa macam ya. Yang pertama daun serai, kemudian yang kedua itu ada serutan bambu gitu ya, dan yang ketiga yaitu batang daun kelapa. Nah, di antara ketiga bahan sarang tersebut yang paling direkomendasikan yaitu batang daun kelapa ya. Hanya saja karena mungkin jarang dijumpai gitu ya untuk di daerah tempat tinggal saya, karena jauh dari pantai sehingga memang tidak banyak orang yang menanam pohon maupun pohonnya itu ditebang gitu ya. Dan kebetulan di tempat saya itu ada pengrajin tusuk sate. Jadi pengrajin tusuk sate itu setiap harinya selalu menghasilkan serutan bambu. Nah, serutan bambu inilah yang saya manfaatkan untuk bahan sarang di peternakan burung lovebird saya. Kemudian untuk serai itu paling cocok atau paling baik diberikan pada saat gelodoknya baru persiapan gitu ya. Dipotong cacah atau dadu ya. Kemudian diberikan pada alas atau dasar gelodok. Nah, manfaat dari daun serai tersebut dijadikan bahan sarang adalah dia bisa menghindarkan gelodok kita itu diserang oleh serangga gitu ya. Jadi serangga itu mencium bau dari daun serai itu saja sudah tidak suka gitu ya, apalagi mereka bersarang atau masuk ke dalam gelodok. Di sebagian kesempatan bahan sarang daun serai ini sangat membantu sekali, sangat bermanfaat ya. Sampai dengan pada saat panen itu tidak dijumpai serangga, baik semut, kemudian belatung gitu ya, kemudian juga serangga-serangga kecil lainnya gitu. Jadi memang daun serai itu sangat cocok digunakan sebagai dasaran gelodok. Kemudian ditambah serutan bambu atau batang daun kelapa seperti itu. Nah, pada saat usia 2 minggu itu memang paling cocok pemberian 2 minggu pengeraman ya, maksud saya itu sangat cocok diberikan ditambahkan bahan sarang batang daun kelapa. Kenapa? Karena dengan batang daun kelapa yang masih segar itu bisa punya kelembapan gitu ya. Jadi kita
secara alami dengan bahan sarang tersebut itu bisa menjaga kelembapan di dalam glodok. Jadi persentase menetas telur yang sebelumnya mengisi gitu ya, itu semakin besar karena kelembapannya itu terjaga gitu ya, ada kelembapan di dalam glodok tersebut. Kenapa kelembapan di dalam glodok itu penting ya? Karena dijumpai banyak telur-telur meskipun dia ngisi gitu ya, ada embrionya berkembang, kemudian pada saat mendekati panen karena kelembapannya tidak terjaga, telurnya itu mengering gitu ya, mengering meskipun sudah pada saat waktunya menetas seharusnya, namun telur tersebut embrio atau calon baby lovebird-nya itu melengket di cangkang. Nah, ini yang sering dijumpai oleh peternak-peternak pemula yang mana masih belum bisa mengontrol untuk kelembapan di dalam glodok gitu ya. Apalagi indukan-indukan baru biasanya juga seperti itu gitu. Makanya indukan baru itu perlu untuk belajar cara mengeram, cara meloloh, itu juga perlu kita ajarkan. Jadi jangan ujuk-ujuk mereka sudah menetaskan telur kemudian meloloh usia seminggu 2 minggu langsung kita panen. Nah, sebaiknya memang kalau untuk indukan yang produksi pertama kali, selama mungkin saja dibiarkan saja gitu ya, anakannya diramut sama indukannya sendiri, itu supaya dia bisa belajar gitu ya, belajar untuk meramut baby lovebird mulai dari usia 0 hari sampai dengan nanti dipanen. Kemungkinan dipanen ya usia-usia 3 minggu atau bahkan mungkin sebulan. Seperti di kandang yang paling ujung itu, akhirnya ya terpercaya bahwasanya full lolohan induk dia bisa gitu ya, mampu gitu. Alhamdulillah, dan itu juga baru percobaan pertama di peternakan saya gitu ya. Nah, buat teman-teman pokoknya tetap semangat beternak, jangan patah semangat ya. Meskipun harga lovebird sedang standar atau di bawah standar atau dengan kata lain sedang turun-turunnya, tapi tetap optimis dan yakin karena selama gantangan ada, kemudian selama yang hobi-hobi lovebird untuk dijinakkan itu ada, insya Allah pasar lovebird selalu ada gitu ya. Tetap semangat, tetap saling menyemangati gitu ya, karena kita harus yakin gitu ya, dengan dasar hobi ya, kita akan tetap bertahan menggeluti hobi peternak lovebird ini karena masih menguntungkan gitu ya. Kemudian untuk para pecinta dan peternak burung lovebird khususnya yang hobi gantangan ya, silahkan Anda terus gantangan ya, dan kami sebagai peternak akan selalu support apa yang kalian atau rekan-rekan gantangan itu butuhkan, misal piyik atau lolohan atau apa bahasanya cindil atau paut gitu ya. Kalau teman-teman khususnya di Balikpapan yang membutuhkan paut ya, tidak usah jauh-jauh harus impor dari luar Kalimantan, bahkan ya tidak usah jauh-jauh impor dari luar Balikpapan, karena peternak lovebird di Balikpapan pun sudah banyak gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragukan daripada hasil peternakan burung lovebird di Balikpapan gitu. Sudah banyak peternak-peternak yang menghasilkan burung-burung juara gitu. Sebagai contoh, di peternakan saya sendiri juga sudah menghasilkan burung lovebird ya. Informasinya dari yang membeli itu 4 kali burung lovebird dari tempat saya itu 4 kali terbaik di gantangan ya. Artinya dia dari sekian kali ikut gantangan, 4 kali diantaranya itu menjadi lovebird terbaik, yang mana berarti juara satunya itu ada beberapa kali gitu ya, sehingga dinobatkan sebagai burung terbaik di event gantangan tersebut. Oke, kita lanjut lagi di
season sharing berikutnya ya. Tetap semangat untuk pecinta dan peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.